Kis Sunda menceritakan kampungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat Sadayana, para sahabat semuanya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Kis Sunda. Kita di sini akan memberikan paparan mengenai bahasa dan budaya Sunda bagi sahabat-sahabat semua yang bukan orang Sunda atau bukan native berbahasa Sunda, sehingga nantinya bisa belajar bahasa Sunda. Adapun tema kali ini adalah tentang nama anak hewan dalam bahasa Sunda. Nama anak hewan atau nama anak sato. Sato itu hewan ya. Nama anak hewan dalam bahasa Sunda apa saja itu? Nanti kita akan bahas beberapa contoh dan kita akan cari apa arti dalam bahasa Sundanya. Oke? Yang pertama adalah anak anjing. Anak anjing ini kita menyebutnya dengan nama kirik atau kicik ya. Jadi kirik atau kicik adalah nama untuk anak anjing, nama sebutan untuk anak anjing ya. Kemudian yang kedua adalah anak bagong. Bagong itu artinya babi hutan. Itu namanya begu ya. Begu adalah anak bagong atau babi hutan. Selanjutnya yang ketiga, kita akan punya apa yang disebut dengan anak bandeng. Bandeng ini ikan ya, ikan bandeng. Anak bandeng disebut atau dikasih sebutan nanar dalam bahasa Sunda ya. Anak bandeng disebut dengan nanar dalam bahasa Sundanya. Kemudian selanjutnya anak banteng. Apa tuh anak banteng? Anak banteng di dalam bahasa Sunda disebut dengan bangkanang ya. Jadi bangkanang adalah sebutan untuk anak banteng. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan anak bangbung. Bangbung itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kumbang. Itu disebut dengan kuuk. Jadi kuuk adalah anak bangbung atau anak kumbang. Ya. Jadi bahasa Sunda ini detail sekali, setiap anak hewan punya namanya masing-masing. Kemudian anak bangkong. Bangkong itu kodok ya. Anak bangkong atau kodok disebut dengan burui. Jadi burui adalah anak bangkong atau anak kodok ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah anak belut. Belut, kita tahu semuanya belut dalam bahasa Indonesianya juga belut. Itu disebut dengan kuntit. Jadi kuntit adalah sebutan untuk anak belut. Oke. Selanjutnya adalah anak bogo. Bogo ini semacam lele ya, hampir sekelas atau satu spesies dengan lele. Anak bogo itu disebut dengan cingok. Jadi cingok adalah anak bogo atau binatang yang mirip atau sekelas atau satu spesies dengan lele. Ada juga anak boncel. Boncel ini sama, dia dalam bahasa Indonesianya satu kelas dengan ikan gabus ya, hampir mirip dengan ikan gabus. Itu disebut dengan bayong. Jadi bayong adalah sebutan untuk anak boncel ya. Oke, kita lanjut lagi. Anak buaya. Wah, ada anak buaya nih. Anak buaya di dalam bahasa Sunda disebut dengan bacokok. Bacokok jadi adalah sebutan untuk anak buaya dalam bahasa Sunda. Kemudian kita lanjut anak deleg. Anak deleg ya, deleg itu dalam bahasa Indonesia hampir mirip dengan bahasa ikan ya. Yang tadi boncel atau gabus. Itu namanya boncel, kocolan atau kekocolan ya. Jadi deleg itu hampir mirip juga dengan ikan gabus tadi. Kemudian selanjutnya anak entog atau meri atau anak bebek ya, itu disebut dengan titit nih, lucu, titit. Jadi titit ini adalah sebutan bagi anak entog, meri atau bebek dalam bahasa Indonesianya. Oke. Selanjutnya adalah anak gajah. Anak gajah ini di dalam bahasa Sunda disebut dengan menel ya. Anak gajah
disebut dengan menel atau menel ya. Itu sebutan khusus untuk anak gajah. Lalu selanjutnya adalah anak hayam. Hayam itu ayam ya. Jadi hayam itu dalam bahasa Indonesianya ayam. Itu disebut dengan ciak pitik kalau dalam bahasa Sunda ya. Jadi anak hayam atau anak ayam disebut dengan ciak atau pitik. Nah, selanjutnya anak japati atau merpati dalam bahasa Indonesianya. Anak japati atau merpati bahasa Sundanya adalah piik. Jadi piik adalah anak japati atau merpati. Oke, diingat-ingat ya. Kemudian anak kancra. Kancra ini mungkin sejenis ikan mas ya. Kancra, ikan raja, ikan mas ya. Itu disebut dengan badal. Jadi badal adalah sebutan untuk anak kancra atau ikan mas. Nah, selanjutnya anak keyep. Keyep itu bahasa Indonesianya adalah kepiting. Jadi anak keyep atau kepiting disebut dengan bonceret. Jadi bonceret itu adalah untuk anak keyep atau kepiting. Namanya bonceret. Kayak bahasa Prancis ada bonbonnya. Selanjutnya adalah anak kuda. Anak kuda itu disebut dengan belo atau belo. Anak kuda disebut dengan belo atau belo ya. Kadang-kadang orang menyebutnya karena dalam bahasa Sunda ini ada e dan e ya. Kemudian anak kukupu atau kupu-kupu. Apa itu kira-kira? Anak kukupu atau kupu-kupu biasa disebut dengan hilud. Hilud artinya dia adalah sebutan untuk anak kukupu atau anak kupu-kupu. Oke, kita lanjut lagi. Anak kutu. Anak kutu itu biasa dalam bahasa Sunda disebut dengan kuar. Jadi kuar adalah sebutan untuk anak kutu ya. Anak kutu yang ada di kepala nih, kepala kita manusia ada kutu. Nah, itu namanya, anaknya itu namanya kuar. Kemudian anak lancah atau laba-laba ya. Lancah itu sama dengan laba-laba dalam bahasa Indonesia. Itu disebut dengan aum ya. Jadi aum adalah anak lancah atau anak laba-laba. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah anak lauk ya. Lauk itu ikan ya. Anak lauk atau anak ikan itu disebut kebul atau burayak. Tapi lebih sering didengar burayak ya. Tapi kebul juga ada beberapa daerah yang menyebut dengan kebul. Selanjutnya adalah anak lele ya. Apa itu anak lele dalam bahasa Sundanya? Dalam bahasa Sundanya anak lele disebut dengan nanahaon ya. Nanahaon adalah sebutan untuk anak lele. Oke, anak lubang. Lubang ini sama atau hampir sama dengan belut, tetapi dia punya sirip di tubuhnya ya. Itu disebut lengli. Anak lubang atau sejenis belut tapi agak beda, dia ada ciri-ciri fisik, ada telinganya dan ada siripnya. Itu disebut lengli. Jadi lengli adalah sebutan untuk anak lubang. Nah, anak maung. Maung itu sama dengan harimau ya. Anak maung itu disebut dengan juag atau aum dalam bahasa Sundanya. Jadi juag atau aum adalah sebutan untuk anak maung atau anak harimau atau anak macan kali ya. Anak monyet. Nah, anak monyet apa kira-kira nih anak monyet? Anak monyet itu disebut dengan begog. Jadi kalau ada istilah kokolot begog, begognya ini adalah mengambil kata dari anak monyet. Jadi kokolot begog ini pinter tapi ya nggak pinter gitu ya, anak monyet. Kemudian anak munding atau kerbau ya. Anak munding atau kerbau dalam bahasa Indonesia itu disebut eneng. Jadi eneng ini sebutan untuk anak munding atau anak kerbau. Kemudian anak rengit. Rengit itu nyamuk. Nah, ada sebutannya juga nih, anak rengit atau anak nyamuk dalam bahasa Sunda disebut utak-utak. Jadi utak-utak ini adalah sebutan bahasa Sunda untuk anak rengit atau nyamuk. Oke, sekarang giliran anak sapi. Anak sapi di dalam bahasa Sunda disebut pedet.
hampir samanya. Di dalam bahasa lain juga mungkin ada yang disebut sapi pedet, berarti itu sapi anaknya, anak sapi. Jadi pedet ini adalah sebutan bahasa Sunda untuk anak sapi. Kemudian selanjutnya anak kucing atau kucing ya. Anak kucing atau kucing disebut dengan bilatung. Nah, bilatung adalah sebutan untuk anak kucing atau kucing. Oke, itu tadi beberapa contoh nama hewan atau satwa dalam bahasa Sunda. Terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat semuanya, dan untuk putra-putrinya yang ingin belajar bahasa Sunda ya. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan klik tanda loncengnya biar sahabat-sahabat semua mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru dari channel YouTube Ki Sunda. Oke, saya haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.